bayangin, kamu duduk di depan laptop karena kamu sadar ada tugas yang harus dikerjakan karena deadline-nya sisa 12 jam lagi. File MS Word sudah ada, wifi-nya aman-aman aja. Ide, cover, namamu ada di situ, kamu punya nama, sisa diketik. Jadi, tunggu apa lagi? Tinggal duduk, fokus, dan main HP dulu. Selama 40 menit ke depan, kamu mendapati dirimu sedang scroll IG 2 kali, nonton video TikTok 1 kali, dan saat ini sedang membaca artikel yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tugasmu. Tentang sejarah lengkap ditemukannya garpu. Dan ini merupakan siklus prokrastinasi. Dan saya yakin 99% dari kita pernah mengalami ini. Karena ini merupakan salah satu pengalaman yang universal yang dialami oleh manusia modern. Akan tetapi selalu disalahartikan. Perkenalkan, nama saya Andi Syarani Marsuki, dan hari ini saya akan membicarakan tentang procrastination, tentang mengapa sih kita sering menunda-nunda, apa penyebabnya, kenapa kita tidak bisa memulai sesuatu, dan mengapa hal itu bukanlah sepenuhnya salahnya. Mengapa kita selalu prokrastinasi? Mengapa kita selalu saja menunda-nunda pekerjaan, aktivitas, ataupun tanggung jawab yang diberikan kepada kita? Padahal, kita secara sadar tahu kalau deadline sudah dekat, deadline-nya udah mepet, sisa 4 jam, 3 jam, 2 jam lagi. Tapi yang kita lakukan tetap aja scrolling HP, film, nonton drakor, main game, baca novel, baca komik, atau tiba-tiba bersih-bersih kamar mandi. Pokoknya semua hal random yang jarang kamu lakukan pun akan kamu lakukan ketika kamu procrastinating. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya perlu meluruskan penyebab dari procrastinating ini. Banyak yang mengira bahwa procrastinating ini berasal dari masalah manajemen waktu. Padahal, procrastinating ini berasal dari masalah manajemen emosional. Terdapat penelitian Lucia Sironis, merupakan psikolog dari Sheffield, Universitas Sheffield, yang menyatakan bahwa procrastinating ini berkaitan dengan masalah manajemen emosional yang buruk, bukan berasal dari kecerdasan ataupun kemampuan seseorang. Jadi, ketika orang mengalami procrastinating, maka orang tersebut bukan tidak tahu cara melakukan atau how to start sebuah pekerjaan, tetapi mereka sedang menghindari sesuatu. Mereka sedang menghindari suatu beban emosional seperti takut gagal, takut dikritik orang-orang sekitarnya, takut di-hating, atau adanya rasa tidak percaya diri, atau ada tekanan stres, atau tanggung jawabnya itu cukup besar untuk dilakukan. Dan untuk melarikan diri dari semua itu, otak mencari jalan pintas tercepat, yaitu mencari dopamin. Oke, mari kita zoom ke otak kita sejenak. Di dalam otak kita terdapat 2 karakter, 2 bagian otak yang selalu berantem, selalu aja berkelahi. Yang pertama yaitu prefrontal cortex. Bagian ini merupakan bagian otak yang membantu kita dalam merencanakan sesuatu, mengambil keputusan, serta berpikir secara jangka panjang. Bagian ini juga memiliki prinsip dan mendorong kita untuk kerjakan tugasmu sekarang, kerjakan secepatnya, jangan ditunda-tunda, do it or die. Dan prefrontal cortex ini memiliki rival, yaitu amigdala. Amigdala ini merupakan bagian yang mendeteksi ancaman atau bahaya, dan ketika ada ancaman atau bahaya ini, amigdala ini secara otomatis akan melindungi kita dari rasa sakit, baik itu secara fisik maupun emosional. Nah, amigdala juga yang menciptakan adanya respon flight, fight, or freeze response.
procrastinating merupakan salah satu contoh dari flight response. Misalnya kamu melihat tugas yang cukup besar dan menakutkan, maka amigdala akan merespon bahwa tugas tersebut adalah bahaya, adalah ancaman yang memicu kamu merasa stres, merasa tertekan, yang membuat kamu merasa gagal, merasa tidak kompeten, merasa malu, sehingga tugas itu perlu dihindari. Dan kita perlu dopamin secepatnya. Nah, dopamin ini merupakan neurotransmitter yang memicu kita dan membantu kita merasakan rasa bahagia dan rasa termotivasi. Nah, otak kita secara otomatis selalu mencari dopamin yang tercepat dan termudah. Jadi, kalau kita scroll TikTok, scroll Instagram, itu adalah dopamin. Lihat notifikasi chat, dopamin. Lihat barang-barang di Shopee, dopamin. Lihat video-video lucu di YouTube, dopamin juga. Tapi, kalau mengerjakan tugas, apakah itu dopamin? Dopaminnya baru muncul ketika kamu telah menyelesaikan tugas itu, ketika tujuannya telah tercapai. Nah, dopaminnya cukup lama dan butuh proses untuk mendapatkannya. Otak kita nggak sabar untuk mendapatkannya. Jadi, ketika kamu sedang procrastinating, kamu sebenarnya telah melakukan hal yang wajar dan dapat dijelaskan secara biologis. Otak dan pikiranmu itu tidaklah rusak. Mereka berjalan sebagaimana mesinnya. Mereka berusaha untuk mencari dopamin yang instan untuk mencegah, untuk menghindari suatu ancaman, yaitu stres. Ada penelitian unik dari Hal Hershfield, profesor psikologi di UCLA, menyatakan bahwa otak kita tidak dapat memvisualisasikan diri kita di masa depan. Otak kita malah memvisualisasikan diri kita di masa depan itu adalah orang asing, adalah orang lain. Salah satu eksperimennya yaitu beberapa partisipan diminta untuk membayangkan dirinya di masa depan selama 10 tahun ke depan itu seperti apa. Dan hasilnya, banyak partisipan yang berpikir bahwa dirinya di masa depan adalah orang asing, adalah orang yang berbeda. Jadi, ketika kamu menunda tugas dan bilang, bentar aja deh, kan besok masih banyak hari, besok kan masih banyak waktu, deadline-nya kan masih lama, dan sebagainya, kamu tidak sedang berjanji pada dirimu sendiri, melainkan kamu sedang melempar tanggung jawab ke orang asing, ke orang lain, ke dirimu di masa depan. Procrastination ini tidak sepenuhnya salah. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Banyak orang yang menyalahkan dirinya sendiri ketika mereka menunda-nunda pekerjaannya. Justru rasa bersalah ini malah menimbulkan beban emosional bagi kita sendiri. Dan semakin banyak beban emosional yang kita rasakan, semakin besar juga rasa ingin kabur dari tanggung jawab. Dan secara tidak langsung, kita telah memicu amigdala merespon beban emosional itu merupakan ancaman dan bahaya yang harus dihindari. Sehingga amigdala akan ke-trigger dan akan mencari dopamin instan sebanyak mungkin secara terus-menerus untuk diri kita. Dan ya, secara tidak langsung, kamu telah menciptakan lingkaran procrastination yang tidak ada ujungnya. Yang kedua, kenali emosi apa yang kamu rasakan ketika kamu dihadapkan oleh tugas itu. Be honest to yourself. Jujur pada dirimu sendiri. Coba bertanya pada dirimu sendiri, emosi apa sih yang aku hindari? Apakah itu rasa takut, rasa gugup, takut dikritik, takut salah? Atau apakah tanggung jawab yang saya pikul ini terlalu berat untuk saya? Hanya kamu yang tahu. Dan ketika kamu mengetahui emosi tersebut, kamu sudah mulai bisa mengatasi masalahnya. Dan cara kamu mengatasi masalah itu bukan berasal dari dorongan motivasi, melainkan kamu mengatasinya dengan cara memperkecil ancamannya. Ada sebuah prinsip sederhana yang bernama The 2-Minute Rule oleh David Allen yang menyatakan bahwa apabila aktivitas atau pekerjaan dapat dilakukan dalam 2 menit, maka lakukan aktivitas tersebut sekarang juga. Jangan diselesaikan, jangan langsung diselesaikan, cukup mulai saja.
Karena hambatan terbesar bukanlah di tengah perjalanan kamu melakukan proses tersebut, melainkan di detik pertama ketika kamu memutuskan untuk memulai pekerjaan tersebut. Dan ketika kamu memulai pekerjaan tersebut, otak akan mencari dopamin dari proses tersebut. Dan ini secara tidak langsung kita telah menipu amigdala bahwa proses atau pekerjaan atau aktivitas kecil-kecilan yang diselesaikan dalam 2 menit itu merupakan bukan ancaman dan bukanlah bahaya yang menimbulkan stres. Yang ketiga yaitu jadikanlah diri sendiri di masa depan terasa lebih nyata. Make your future self visualization. Coba bayangin dirimu di masa depan telah sukses, telah mencapai semua tujuan, telah menyelesaikan tugasnya, dan bayangkan juga dirimu yang di masa depan itu berterima kasih pada dirimu yang sekarang ini. Karena dirimu yang sekarang ini berani memulai suatu tugas sekarang dan pada saat ini juga. Kita selalu diajarkan bahwa lawan dari procrastination ini adalah produktivitas dengan solusi yang itu aja, yaitu membuat to-do list, Pomodoro system, dan self-rewarding yang gak ada habis-habisnya. Tetapi menurut saya lawan yang sesungguhnya dari procrastination ini adalah lawan yang lebih sederhana dari yang kita pikirkan, yaitu kejujuran. Kejujuran akan diri kita sendiri dan kejujuran akan emosi yang kita rasakan ketika kita dihadapkan oleh tanggung jawab yang besar. Procrastination ini bukanlah musuh, bukanlah hambatan, melainkan sebuah sinyal dari tubuh tentang sesuatu yang perlu diperhatikan dan perlu diselesaikan dan bukan dihindari. Otak dan pikiran kita tidaklah rusak, melainkan hanya perlu diarahkan. Dan semua itu dilakukan dengan satu pilihan kecil. Hari ini, sekarang, bukan karena kamu tiba-tiba mendapat dorongan motivasi, tetapi karena kamu pada akhirnya mengerti dan jujur pada diri kamu sendiri. Kamu mengerti emosi dan cara kerja, pikiran dan otak kamu, dan kamu tidak mau lagi membiarkan dirimu di masa depan memikul beban sendirian untuk mengejar target dan deadline. Terima kasih. Procrastination